Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Siregar, NIM 431909. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang picture, yaitu picture saya yang mengenai tentang sampuran. Jadi sampuran ini terletak di Kecamatan Selangkitang, Labuhan Batu Selatan, sekitar 360 km dari Kota Medan, Sumatera Utara, yang menyimpan potensi alam yang belum tergacap secara maksimal. Padahal bila dikelola dengan baik, sampuran ini bisa menjadi lebih baik destinasi wisata dari berbagai penjuru di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, maupun warga Labuhan Batu Selatan tersendiri. Jadi belum lagi wisatawan lokal dari Padang Lawas, dari Simpuan, maupun dari daerah yang relatif dengan sampuran tersebut. Jadi sebelum reformasi, Labuhan Batu hanya ada satu dengan ibu kota, yaitu Rantau Prapat. Namun saat pemekaran pada tahun 2008, Labuhan Batu itu menjadi tiga. Yang pertama itu adalah Labuhan Batu Induk dengan ibu kotanya Rantau Prapat. Yang kedua adalah Labuhan Batu Selatan, ibu kotanya adalah Kota Pinang. Yang ketiga itu adalah Labuhan Batu Utara, yang ibu kotanya adalah Aek Kanopan. Jadi keindahan alam sampuran ini tidak saja menjadi nilai jual utama pada tempat wisata tersebut, akan tetapi juga tersimpan legenda yang menceritakan seorang petapa yang berubah menjadi batu. Konon pemuda yang bertapa itu kalah dalam pertarungan berdarah untuk merebutkan seorang wanita. Jadi dia memutuskan memperdalam ilmunya dengan cara bertapa di sungai tersebut. Namun entah kenapa dia berubah menjadi seorang batu. Bila mampir ke sana, turunlah sebentar ke bagian hilir Sampuraga. Di sana akan ditemukan batu berbentuk manusia yang diyakini sebagai petapa, yang masih terlihat hidungnya, wajahnya, telinganya, dan lain-lainnya. Tetapi petapa itu hanya bisa dilihat apabila kita menyelam, karena air itu tertutup dengan pancuran air yang begitu sangat relatif derasnya gitu loh. Konon betapa itu masih dijaga oleh seorang buaya putih. Jadi sungai Sampuran ini terbentang sepanjang lebih dari 1 km dari utara ke selatan. Jadi sungai ini dominasi batu yang bertingkat-tingkat hingga 7 tingkat ya. Jadi tak terlihat ada campuran tangan Pemkab Labuhan Batu Selatan di kawasan wisata tersebut. Baik dari segi kebersihan, penataan, pedagangan, di sana karcis, hingga penataan parkir yang dikelola secara tidak resmi, semuanya tak terkelola. Padahal kalau dikelola dengan baik, mungkin Sampuraga tersebut akan menjadi berkontribusi besar, menyumbang pendapatan asli daerah. Mungkin sekian fitur yang dapat saya sampaikan, dan saya akan melanjutkan tentang feature. Feature ini adalah yang berjudul tentang Istana Maimun. Jadi Istana Maimun ini adalah istana yang Baiklah, saya akan melanjutkan tentang artikel. Jadi artikel saya ini yang berjudul tentang Istana Maimun. Jadi Istana Maimun ini adalah merupakan istana peninggalan Kerajaan Delhi yang dipimpin oleh Sultan Ar-Rasyidi Perkasa Alamansyah pada tahun 1973. Jadi Istana Maimun ini sempat ditempati oleh 4 sultan Melayu yang memerintahkan pada saat itu. Istana dibangun pada tahun 1988 yang diarsiteki oleh T.H. van Erf, yang dibekerjakan juga sebagai Koninginjik Noverlands Indische atau Liger atau KNIL, atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda.
Jadi desain bangunannya ini adalah panduan dari antara Indonesia dan Persia dan Eropa. Nuansa Melayu dan Islam terlihat jelas di bangunan yang terletak di Kelurahan Sukaraja yang Kecamatan Medan Istana Maimun. Jadi apabila kita sudah ke Medan tuh tanpa kita pergi ke Istana Maimun itu terasa ada yang kurang gitu, karena kita tidak mendatangi istana tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.